Kali ini kita akan bahas hal yang benar-benar gila, di luar nalar, bikin seluruh isi dompet kita menangis dan meratapi nasib, yaitu perusahaan yang paling kaya di galaksi Bima Sakti ini. Perusahaan ini nilainya 1,1 kuadriliun. Buat kalian yang nggak tahu kuadriliun seberapa banyak, 1 triliun kalian tambahkan nolnya sebanyak 6 kali atau 1,1 juta triliun. Itu kalau APBN Indonesia per tahun 3.300 triliun, seluruh rakyat Indonesia nggak usah kerja sama sekali dan itu bisa bertahan 330 tahun. Dan kalau duit itu dibeliin emas, bisa jadi ada 220 ribu truk yang ngangkut, udah bisa bikin macet berhari-hari di jalan tol segede itu. Bahkan kalau dibandingin lagi sama kayak Elon Musk yang bisa nangkep roket udah kayak main volley, itu aja nggak nyampe 0,6% dari kekayaan perusahaan satu ini. Sebenarnya Mimin bingung mau taruh segmen ini di mana, karena nyerempet finance sama sejarah dunia. Ya udahlah, kita nggak usah banyak fafifu. Ayo kita langsung bahas dari awal. Sebelumnya kita intro dulu. Jadi pada tahun 1594 itu diadakan pertemuan di Amsterdam. Berkumpullah 10 orang pengungsi dari Antwerp yang melarikan diri akibat konflik Belanda dan Spanyol. Sebelumnya Mimin harus ceritain sedikit latar belakang mereka kenapa bisa pindah ya. Cerita diawali dari seorang Protestan dari Belanda bernama Willem Sang Pendiam. Ya betul apa yang kalian dengar, Willem Sang Pendiam. Pokoknya Mimin rasis atau gimana, tapi memang pada saat itu terjadi konflik Protestan versus Katolik. Antwerp yang berlokasi di selatan Amsterdam itu terkenal sebagai salah satu kota terpenting di Eropa. Kota itu di bawah penguasaan Raja Spanyol bernama Felipe II. Kota ini sebagai pusat perdagangan, keuangan, dan budaya. Ceritanya, Willem Sang Pendiam dan Felipe II itu berperang selama 80 tahun. Hasilnya, Felipe II berhasil memenangkan pertempuran. Bukannya Felipe II ini mengayomi warga Protestan, tapi warga Protestan disuruh memilih antara dua pilihan, yaitu mau tinggal di sini dan menjadi seorang Katolik, atau menjual tanah dan pergi dari sini. Kayaknya Mimin pernah dengar ini di abad 21, tapi di mana ya? Mimin gak habis pikir ternyata sejarah terus berulang. Kalian betul, peristiwa ini hampir sama dengan pengusiran warga Palestina. Gak usah dilanjutin Mimin, daripada kena blokir YouTube, oke mari kita lanjut. 10 orang yang Mimin tadi sebutin di awal itu termasuk orang Yahudi dan Protestan. Secara terpaksa mereka harus pindah dari pusat peradaban kota Antwerp ke pedesaan yaitu Amsterdam. Iya, kalian gak salah dengar, dulu Amsterdam adalah desa. Pokoknya yang bukan warga Yahudi, maksud Mimin Katolik, kalian pergi dari sini. Oke, mari kita lanjut. Bukannya 10 orang ini meratapi nasib, buka sosmed curhat sama mutualan, nyari kafe yang hits buat coket TikTok, tapi hebatnya 10 orang ini mengadakan pertemuan membahas pembuatan kapal dan pelayaran ke Asia. Wow. Suka Nami. Dasen. Manja. Kemudian, salah satu pemuda yang bernama Cornelis de Houtman dikirim ke Lisbon, Portugal untuk memata-matai aktivitas Portugis sebagai pemain pasar global saat itu. Dia menghabiskan waktu beberapa tahun di sana. Sekembalinya, dia ditunjuk sebagai pemimpin ekspedisi pertama. Namun, mereka menghadapi kendala besar. Tidak ada yang memiliki cukup modal untuk melakukan pelayaran. Mereka terpaksa mencari dana melalui ribuan pedagang lain. Untuk memberikan gambaran besarnya dana yang dibutuhkan, pada saat itu, dengan 5.000 gulden, kita sudah bisa mendapatkan mansion. Sementara, 10 pemuda itu membutuhkan berapa? 300.000 gulden. Salah satu dari mereka adalah Dirk van Os. Mereka mengadakan penggalangan dana untuk pembuatan kapal dan pelayaran, yang kemudian membentuk perusahaan dari nol. Sungguh Mimin tidak habis pikir dengan ketangguhan dari 10 pemuda ini. Pemuda yang hebat, yang tidak banyak mengeluh, dengan kejeniusan yang merintis bisnis mereka dari nol. Mereka menamainya perusahaan ini dengan The Company of Faraway Land, atau dalam bahasa Indonesianya adalah perusahaan di negeri nan jauh. Mimin setelah memuji, membangga-banggakan, dan merenungi pemuda-pemuda ini, akan Mimin sesali di tengah video nanti. Jadi tolong bantu Mimin agar semangat bikin konten seperti ini lagi dengan cara like dan subscribe. Dengan besaran uang 300.000 gulden itu, mereka seharusnya sudah bisa membeli 60 mansion di tengah kota Amsterdam. Tapi tidak. Tahun 1595, pemuda itu berhasil membuat 3 kapal dan merekrut 249 kru untuk perjalanan mereka ke Asia dan dapat menyaingi Portugis dan Spanyol. Namun, perjalanan ini mereka bisa saja tertangkap Portugis dan menghancurkan kapal mereka.
Perjalanan kali ini mereka melewati selatan benua Afrika. Dan di tengah perjalanan, naasnya persediaan mereka mulai habis. Sehingga mereka harus berhenti di Madagaskar untuk beberapa bulan. Lalu melanjutkan perjalanan ke timur dan berakhir di Banten, Pulau Jawa. Ya, inilah yang Mimin sesali. Ternyata 10 pemuda ini adalah apa? Cikal bakal penjajahan Belanda di Indonesia. Mimin merasa khilaf, Mimin merasa berdosa, perasaan Mimin campur aduk. Pemuda-pemuda ini yang dari membanggakan menjadi menjijikkan. Nampaknya kesialan mereka tidak habis-habis. Sudah jatuh tertimpa tangga. Tidak hanya satu kali, tidak hanya persediaan mereka habis, tapi mereka ditangkap oleh Kesultanan Banten dan dipenjara. Namun, entah bagaimana caranya mereka bisa kabur. Dan 14 Agustus 597, mereka berhasil kembali ke Amsterdam. Mereka disambut oleh warga Amsterdam yang antusias. Mereka membawa kembali beberapa karung lada dan bumbu dapur. Di saat itulah mereka semua menyadari bahwa perjalanan itu berhasil. Mereka berhasil pergi ke Asia, membeli lada dan pulang ke Amsterdam. Mereka sadar bisa mengalahkan Portugis dan itu adalah sebuah kesempatan emas. Pada tahun 1594, Amsterdam sedang dalam mode panik. Mereka membutuhkan kapal, bukan sekedar 1 atau 2, tapi sebanyak mungkin dan secepat kilat. Kenapa? Karena hanya dengan itulah mereka bisa mengirimkan pelayaran sebanyak mungkin. Spoiler alert, menguasai dunia. Madara, you're finished. Wait, Tobira! This is our chance. No one touches him. It would be an honor to die by your hand. Stop posturing. Why don't we put an end to this war? We made a promise, remember? To create an ideal village someday. Cornelis Corneliszon adalah salah satu yang punya jawabannya. Dia bukan ilmuwan yang gila. Dia punya sebuah kincir angin, tapi juga jadi mesin pemotong kayu. Lalu bam, lahirlah si crankshaft alias poros engkol. Alat sederhana ini mengubah gerak horizontal menjadi vertikal dan singkatnya merubah dunia. Hasilnya, yang tadinya mereka hanya bisa membuat 1 kapal, sekarang bisa membuat 13 kapal dalam waktu yang sama. Bayangkan Cornelis dengan cengiran jahatnya saat tahu penemuannya juga membuat seluruh warga Amsterdam kaya raya. Ongkos produksi turun drastis, utang kota lunas, dan Amsterdam menjadi pembuat kapal terbesar se-Eropa. 5 tahun berlalu, Vanus dan Cornelius membuat Amsterdam penuh dengan kapal. Pelayaran makin gila-gilaan. Dalam waktu singkat, 75 kapal dikirim ke Asia, yang artinya 75 alasan lagi membuat lonceng-lonceng di Amsterdam berbunyi. Kenapa? Karena kapal-kapal itu membawa 9 juta gulden, jumlah uang yang setara untuk menjadi alasan para bule Belanda ini tergiur untuk silaturahmi ke Indonesia lagi. Tapi, kekayaan mereka membawa drama. Perusahaan-perusahaan saling sikut, harga barang di Asia naik, dan Portugis serta Spanyol main curang dengan monopoli pasar mereka. Jalan keluarnya, perusahaan-perusahaan Belanda memutuskan untuk berhenti menjadi cecenguk dan bersatu. Hasilnya lahirlah Dutch East India Company atau yang kita kenal dengan VOC. Ya, organisasi yang kelak membuat seluruh warga Indonesia berkedip ngeri. April 1602, Dirk Vanus, seorang pria yang mungkin lebih licik jadi rubah, merelakan salah satu ruang di rumahnya untuk jadi kantor VOC sementara. Tapi jangan salah, kantor ini bukan sembarang kantor. Ini adalah tempat di mana 1143 orang, ya betul, 1143 orang, mulai dari pedagang, tukang kayu, pandai besi, pembantu rumah tangga, VTuber, TikToker, hingga katanya Windah Basudara, berkumpul dengan satu tujuan, yaitu cuan. Total mereka mengumpulkan 3.680.000 gulden. Tapi VOC punya aturan yang sadis. Barang siapa yang mau invest, uang itu harus ditahan 10 tahun. Ya, 10 tahun. Bayangkan jadi investor kecil di Amsterdam yang uangnya cuma cukup untuk buat makan seminggu saja. Lalu, bagaimana solusinya? Mereka menciptakan pasar saham pertama di dunia. Sungguh sangat jenius otak para bule Belanda ini. Jika kalian ingin Mimin buatkan penjelasan lebih lanjut terkait pasar saham di dunia ini, silahkan tulis di kolom komentar. Singkatnya, dari ribuan investasi yang tentu bukan investasi bodong, itulah yang membuat Indonesia dikeruk kekayaannya lebih lama lagi. Maksud Mimin yang membuat Amsterdam kaya raya.
Saking kayanya pada masa itu, panti asuhan untuk orang pensiun pun memiliki atap penuh lukisan dan masing-masing rumah di Amsterdam saling adu luas halaman mereka. Kabarnya, saking luasnya halaman mereka, kalau Mimin mau pinjam cangkul, butuh 1 jam buat nyamperin pagar. Sungguh luas sekali. Ya, itulah awalan mula perusahaan terbuka pertama di dunia. Di video berikutnya kita akan membahas pelayaran mereka ke Amerika. Jadi jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan biarkan sejarah liar ini terus menghibur kalian semua. Inilah akhir dari video kita kali ini. Jangan terlalu serius karena hidup ini adalah sejarah yang terus diulang-ulang. Saya dari Hidden Pass dan kru yang bertugas undur diri. Kita akhiri pantun dari Patrick Star. Di bawah laut ada SpongeBob. Banyak ketawa, kadang bikin goblok.